Halo teman-teman, selamat siang. Karena ini pertemuan pertama kita kenalan dulu yuk kan? Tak kenal maka tak sayang. Kenalin, nama kakak Kak Nisrina. Kalian bisa panggil kakak Kak Nis. Di pertemuan kali ini kakak akan mengajarkan kalian pelajaran bahasa Indonesia. Nah, udah penasaran kan materinya apa? Yuk lanjut. Di pertemuan pertama kita kali ini, kita akan membahas tentang teks narasi sejarah dan surat undangan tidak resmi. Nah, tapi sebelum itu, kakak punya pertanyaan nih. Ternyata bahasa Indonesia juga punya rumus loh, seperti matematika. Tapi kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak ya rumusnya seperti apa? Nah, maka dari itu, yuk lanjut ke materi. Materi yang bakal pertama kita bahas kali ini adalah teks narasi sejarah. Teman-teman pasti sering baca cerita-cerita sejarah seperti cerita saat proklamasi kemerdekaan Indonesia ataupun cerita-cerita kerajaan di masa lalu. Nah, tapi teman-teman tahu nggak sih apa itu teks narasi sejarah? Teks narasi sejarah adalah teks yang menjelaskan dan menceritakan tentang peristiwa atau kejadian fakta masa lalu, ataupun melatar belakangi terjadinya sesuatu yang memiliki nilai sejarah. Contohnya saja seperti cerita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tentunya cerita tersebut merupakan peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lalu. Selain itu, proklamasi kemerdekaan Indonesia juga mempunyai nilai sejarah yang dapat kita ambil maknanya. Tapi Kak, gimana sih kita bisa tahu suatu teks itu merupakan sebuah teks narasi sejarah? Nah, kita bisa mengidentifikasi teks tersebut melalui ciri-cirinya. Yang pertama adalah disajikan secara kronologis, yaitu ceritanya disajikan secara berurutan dari paling awal hingga akhir kejadian. Yang kedua adalah bentuk teks cerita ulang atau recount. Jadi, teks recount adalah teks yang menceritakan kejadian yang telah terjadi di masa lalu. Dan yang ketiga adalah struktur teksnya terdiri dari orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Untuk ciri-ciri yang terakhir, yang keempat adalah isinya berupa fakta. Karena tentunya sejarah merupakan sesuatu peristiwa yang pasti terjadi di masa lalu. Nah, tadi kita sudah membahas tentang ciri-ciri teks narasi sejarah dan disebutkan bahwa ada struktur teks sejarah terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi adalah pengenalan atau pembukaan dari teks cerita sejarah yang biasanya berisi penjelasan singkat dari suatu peristiwa yang diceritakan. Orientasi ini terdapat pada paragraf pertama dalam teks. Dan di bagian yang kedua adalah urutan kejadian. Urutan kejadian adalah rekaman peristiwa sejarah yang terjadi dan disampaikan berurut dari waktu awal kejadian hingga sampai akhir kejadian. Urutan kejadian merupakan bagian pokok atau inti dari teks cerita sejarah yang ditulis secara rinci dan detail, agar pembaca lebih memahami apa yang terjadi. Selanjutnya di bagian akhir adalah reorientasi. Bagian ini adalah bagian akhir dalam teks. Biasanya berisi komentar pribadi dari si penulis. Namun, ada juga teks cerita sejarah yang tidak menambahkan bagian penutup ini. Jadi, reorientasi itu bersifat kondisional, boleh ditulis ataupun tidak. Ini dia, kakak kasih contoh teks narasi sejarah. Judulnya adalah Kerajaan Malaka. Kalian bisa pause videonya untuk baca dulu ya. Teks ini kakak bagi menjadi 3, sesuai struktur dari teks narasi sejarah. Silakan membaca.
Setelah teman-teman membaca teks narasi sejarah tentang Kerajaan Malaka yang tadi, kira-kira kalian bisa memahami teksnya nggak? Nih, kakak kasih tipsnya ya. Jeng jeng. Jadi, rahasia untuk memahami teks narasi sejarah adalah menggunakan rumus. Rumusnya yang tadi kakak tanyakan di awal, dan ini dia. Rumusnya adalah 5W plus 1H. Tapi, apa sih itu? Nah, jadi 5W plus 1H adalah singkatan dari kata-kata bahasa Inggris. Ada 5 huruf W dan 1 huruf H. Yang pertama adalah what. Yang kedua adalah where. Yang ketiga when. Yang keempat who. Dan yang kelima adalah why. Selanjutnya ada 1 H, yaitu how. Namun karena kita belajar bahasa Indonesia, maka kita menggunakan bahasa Indonesia ya. Yang pertama adalah what atau apa. Ini digunakan untuk menanyakan nama dan peristiwa yang terjadi. Contohnya adalah apa yang disebut dengan BPU PKI atau apa yang disebut dengan Romusa. Yang kedua adalah where atau di mana. Ini digunakan untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Contohnya adalah di mana tempat terjadinya peristiwa proklamasi. Dan yang ketiga adalah when atau kapan. Ini digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Contohnya seperti kapan terjadinya peristiwa proklamasi atau kapan terjadinya rapat BPU PKI pertama. Selanjutnya yang keempat adalah siapa atau who. Ini digunakan untuk menanyakan tokoh yang terlibat dalam suatu peristiwa. Contohnya adalah siapa saja yang terlibat dalam rapat pertama BPU PKI. Lalu yang kelima adalah why atau mengapa. Ini digunakan untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Contohnya adalah mengapa rapat pertama BPU PKI dilakukan. Dan selanjutnya adalah yang terakhir, how atau bagaimana. Yang digunakan untuk menanyakan keadaan atau cara saat terjadinya suatu peristiwa. Contohnya adalah bagaimana keadaan kota Jakarta saat pembacaan proklamasi. Setelah membahas 5W plus 1H, kakak punya kuis dadakan nih. Coba jawab ya teman-teman, nanti bisa dapat poin. Pertanyaannya adalah, berdasarkan jawaban, rumus 5W plus 1H manakah yang tepat untuk dipakai? Coba teman-teman lihat di jawaban yang ada di sebelah kanan. Yang pertama, hal tersebut disebabkan karena kapal-kapal perdagangan dari Gujarat, Persia, dan lainnya berdatangan ke Malaka untuk berdagang. Kira-kira dari 5W plus 1H, yang mana ya yang bisa dipakai untuk menjawabnya? Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Lihat ke samping. Portugis yang melakukan ekspedisi laut ke Malaka. Nah, dari 5W plus 1H, manakah yang tepat untuk dipakai? Nanti teman-teman jawab ya setelah materi ini. Setelah teman-teman mengetahui dan memahami terkait teks narasi sejarah, sangat penting untuk kita memahami kalimat efektif. Kalimat efektif ini biasanya akan kita jumpai dalam berbagai macam teks, dan juga salah satunya dalam teks narasi sejarah. Nah, teman-teman, kalimat efektif adalah kalimat yang mempunyai susunan sesuai kaidah yang terdapat pada puebi. Puebi sendiri adalah pedoman utama ejaan bahasa Indonesia. Nah, untuk menghasilkan kalimat yang efektif harus memenuhi 4 syarat. Syarat yang pertama yaitu sesuai dengan EYD.
EYD adalah ejaan yang disempurnakan. Nah, karena harus sesuai EYD, maka kalimat tersebut harus mempunyai ejaan dan tanda baca yang tepat. Contoh ejaan yang tepat adalah kata baku dan tidak baku. Contohnya, yang benar, apotik atau apotek. Kata baku yang benar adalah apotek. Teman-teman bisa mengetahuinya dengan membaca KBBI. Tanda baca yang tepat juga dapat digunakan. Contohnya, ketika kita menanyakan sesuatu, maka haruslah diakhiri dengan tanda baca tanda tanya. Yang kedua yaitu sistematis. Sistematis merupakan susunannya terdiri atas SPOK atau subjek, predikat, objek, dan keterangan. Dan syarat yang ketiga adalah tidak bertele-tele atau boros. Dan syarat yang keempat adalah tidak ambigu atau memiliki makna yang berbeda. Nah, ini dia contoh kalimat yang tidak efektif atau kalimat yang boros. Yang dapat kita lihat di sini yang tidak efektif adalah para siswa-siswi sedang belajar bahasa Indonesia. Coba teman-teman, ada yang tahu tidak kenapa ini disebut tidak efektif? Oke, kalau gitu kakak kasih tahu ya. Ini disebut tidak efektif karena pada kata para siswa-siswi. Kata para sudah menunjukkan bahwa kata tersebut jamak atau untuk menunjukkan lebih dari satu orang. Begitupun dengan kata siswa-siswi. Maka jika teman-teman ingin menggunakan kata tersebut, pilihlah salah satu. Contohnya seperti kalimat di samping, yaitu kalimat yang efektif. Siswa-siswi sedang belajar bahasa Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas tentang SPOK. Coba teman-teman lihat di kalimat tersebut. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Mohatta diculik oleh golongan muda ke Rengas Dengklok. Pada kalimat Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Mohatta digarisbawahi dengan kata subjek atau S. Sedangkan diculik digarisbawahi dengan kata predikat atau P. Oleh golongan muda digarisbawahi dengan kata objek atau O. Ke Rengas Dengklok digarisbawahi dengan kata keterangan atau K. Nah, kenapa Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Mohatta disebut sebagai subjek? Karena subjek adalah orang yang melakukan suatu pekerjaan, sedangkan predikat adalah pekerjaan yang dilakukan. Lalu, objek adalah benda atau orang yang dikenakan pekerjaan. Selanjutnya ada keterangan, yaitu ke Rengas Dengklok. Ini adalah keterangan tempat, tapi selain keterangan tempat juga bisa menjadi keterangan waktu. Jadi sudah mengerti kan teman-teman? Asik, kita udah di materi kedua nih, yaitu materi surat undangan. Pasti teman-teman sering kan dapat surat undangan ataupun ngeliat. Contohnya kayak surat undangan ulang tahun atau surat undangan pernikahan. Nah, surat undangan adalah surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan kepada seseorang untuk menghadiri sebuah acara atau kegiatan. Jadi, surat undangan terbagi atas dua jenis, yaitu ada surat undangan tidak resmi dan surat undangan resmi. Yang pertama kita bahas surat undangan tidak resmi. Surat undangan tidak resmi adalah surat yang mengatasnamakan pribadi yang ditunjukkan kepada orang lain untuk menginformasikan kegiatan pribadi orang tersebut. Contohnya ketika teman-teman diundang oleh teman kalian untuk ke pesta ulang tahun ataupun surat undangan pernikahan. Sedangkan surat undangan resmi adalah surat undangan yang biasanya digunakan oleh lembaga atau instansi atau perusahaan resmi. Biasanya ditulis dengan bahasa resmi dan baku. Contohnya seperti surat undangan dari pemerintah daerah atau surat undangan kementerian. Nah,
Ini dia contoh surat undangan tidak resmi. Surat undangan tidak resmi juga punya unsur-unsur loh. Ayo kita lihat di tanda panah yang pertama. Yang paling atas itu adalah tanggal pengiriman surat. Selanjutnya kita berpindah ke sampingnya yuk. Tanda panah kedua adalah alamat penerima. Selanjutnya yang ada di bawahnya adalah salam pembuka. Salam pembuka bisa berupa assalamualaikum atau selamat pagi, juga hal-hal lainnya. Selanjutnya ada isi surat. Isi surat ini merupakan bagian yang penting karena berisi informasi-informasi untuk undangan tersebut. Yang kelima ada penutup. Kita bisa lihat di surat undangan itu ditutup lagi dengan salam, seperti Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ataupun hal lainnya. Lalu yang paling bawah dan unsur yang paling terakhir adalah tanda tangan ataupun salam penutup dari pengirim. Akhirnya materi pertemuan pertama ini sudah selesai nih teman-teman. Jadi udah pada paham kan tentang teks narasi sejarah dan surat undangan tidak resmi. Tapi kalau teman-teman punya pertanyaan, boleh ditanyakan ya ke Kak Nisaina lewat WA. Jadi kita tutup saja pertemuan kali ini. Terima kasih teman-teman.